Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal terungkapnya ya Gus Yakut ini kabarnya begitu disuruh Jokowi ya untuk menghindari pansus ya haji ya di mana pada waktu itu pansus haji ini digaungkan oleh PKB untuk memanggil Gus Yakut datang untuk memberikan klarifikasi soal kota haji. Wih, ngeri bos. Apakah benar ini disuruh oleh Jokowi? Ya, kenapa kok Jokowi diseret-seret terus begitu? Ada apa? Ya, kasus Tom Lembong, kasus Nadiem begitu kan. Tapi tidak pernah ya Jokowi ini ya diminta keterangan, diperiksa dan sebagainya. Kan seharusnya kan diperiksa juga begitu. Nah, pada saat reposisi ya dari Menhan ya atas tugas untuk perdamaian di Prancis begitu kabarnya begitu kan ya. Ini direposisi begitu awalnya dari Menhan kepada Gus Yakut, dan pada akhirnya Gus Yakut ya datang di perdamaian di Prancis itu yang awalnya 3 hari dia sampai 24 hari begitu kan. Artinya ngumpet di Prancis. Jadi secara tidak langsung bahwa apakah ada skenario-skenario besar ini yang seharusnya diungkapkan kepada publik. Apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Islah ini dia mengatakan bahwa wah jangan-jangan ada nuansa-nuansa yang kemudian untuk menghindar dalam pansus ini begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton begitu apa yang disampaikan oleh Cak Islah seperti ini. Ketika muncul pansus di DPR, dan di berita saya lihat kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut, Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini di pansus DPR itu? Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi, Buang. Yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan. Karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. harusnya. Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Karena Gus Yakut bercerita ke saya. Dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen. Karena saya tahu, inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya, kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih. Dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya. Kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya 2, pansus dan presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Cak Islah begitu kan ya. Makanya satu persatu ini terungkap. Makanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama ya Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan kota haji tahun 2023-2024. Nah, penetapan tersangka ini ya telah dilakukan pada 8 Januari 2026. Nah, orang dekat Yakut ini begitu kan ya, yakni yang dikenal dengan Cak Islah Bahrawi ini di acara podcast Akbar Faisal begitu kan, belak-belakan menyeret nama mantan presiden yakni Joko Widodo. Nah, dalam pusaran kasus korupsi kota haji. Artinya ini kenapa kok selalu seorang Jokowi yang diseret-seret? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti
membicarakan itu begitu. Saya yakin bahwa dengan apa yang kemudian disampaikan Cak Ihlah ini begitu kan ya. Ini nampaknya benar-benar tulus bahwa cerita-cerita ini seperti diceritakan oleh Gus Yakut begitu. nampaknya ini fakta dan realita begitu, dan itu bisa diklarifikasi langsung. Wih, Jokowi lagi nih. Ya tidak kunjung selesai. Nama Jokowi dibawa-bawa, diseret-seret begitu kan. Tapi seorang Jokowi tidak pernah sedikit pun dimintai keterangan. Ada apa begitu? Periksa juga dong ya. Periksa juga seharusnya begitu. Ya bisa saja menghalang-halangi suatu peristiwa ya, di mana peristiwa itu begitu kan ya akan mengancam kepada dirinya. Bisa saja dugaan seperti itu. Nah, Islah Bahrawi ini mengatakan bahwa Menak Yakut diperintah oleh Presiden Jokowi ya untuk menghindari pansus haji yang digelar di DPR saat itu. Nah, sebagaimana diketahui bahwa DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus atau angket haji yang berlangsung sejak 9 Juli hingga 30 September 2024 terkait sebagai permasalahan haji. Salah satunya adalah soal 2.000 kota haji ya tambahan yang dibagikan ya yang tidak sesuai dengan porsinya dan tidak sesuai dengan undang-undangnya begitu. Dan saat itulah Menak Yakut ya tidak pernah nongol di sidang pansus begitu kan ya di DPR. Pada akhirnya ya Gus Islah ini bercerita begitu, pilihannya dua. Kalau datang ke DPR, jelas di situ adalah seorang Menak Yakut bisa saja bermusuhan dengan seorang Jokowi. Tapi ya kalau ini nurut kepada Jokowi bisa saja dimusuhi dua, ya yaitu DPR dengan pansus haji ini begitu kan. Nah saya kira dengan pandangan Cak Islah tadi nampaknya ini sebuah peristiwa benar begitu kan ya, dan mungkin apakah ini benar atau tidak, tapi yang jelas disampaikan ke publik itu bisa dipertanggungjawabkan. Termul ini bisa ketar-ketir loh. Termol ini bisa ketar-ketir ini. Sudah diungkapkan kepada publik, Bos. Ya. Semuanya biang keroknya ya saya melihat bahwa ya Jokowi harus diperiksa juga begitu kan. Sebagai tanda apakah benar cerita-cerita seperti itu begitu. Kenapa kok aman-aman aja? Nah, tidak hanya itu begitu. Caranya dia menugaskan ya Menak Yakut ini menggantikan Menhan ke Prancis. Nah, tugasnya cuma 3 hari di situ. Ternyata di Prancis kabarnya 24 hari karena untuk menunggu selesainya pansus haji itu. Nah, dan pada akhirnya muncul spekulasi begitu. Kalau sudah seperti itu ini gimana negara kita begitu. Nah, orang banyak melihat bahwa kalau tidak ada kerugian negara ya, hanya kesalahan administrasi di situ, siapa yang bertanggung jawab? Ngeri, Bos. Ini sudah diungkap kepada publik. Ya, Jokowi bisa ketar-ketir begitu kan? Ya, bisa ketar-ketir soal seperti ini begitu. Ada yang mengatakan begini nih. Gila cara mainnya, membahas urusan tambahan kota haji dengan Arab Saudi tapi tidak melibatkan Menteri Agama Gus Yakut. Yang diajak Jokowi malah Menpora, Deto, ya, terus kemudian BUMN Erick Thohir, ya, dan Menseksen Pratikno. Nah, dan begitulah ada kesalahan, semuanya ditempahkan ya kepada Yakut. Nah, ini salah satu pernyataan yang kemudian diambil oleh statement dari Cak Islah begitu kan. Presiden itu yang diajak adalah Dito mantan Menpora. Oh, Dito Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kota tambahan itu. Supaya detail, Cak. Iya. Selain Dito siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir. Ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu. Karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu. Presiden belum memerintahkan saya. Ya, ini menandakan ada sesuatu apa di balik ini semua. Kan orang pasti berpikir seperti itu. Kenapa Menak Yakut ini tidak dilibatkan? Ketika ada apa-apa, Menak Yakut yang harus bertanggungjawabkan semua ini. Apakah DPPK temuannya ada kerugian negara? Apakah ini hanya kerugian administrasi yang pada akhirnya ya kasus-kasus seperti ini sama dengan Tom Lembong?
Kasus-kasus seperti ini sama dengan dengan Nadiem Makarim. Apakah seperti itu? Tapi KPK punya fakta, ya. KPK punya bukti, bos. Ya, tidak sembarangan KPK itu menetapkan orang tersangka. Ya, saya melihat bahwa begitu kan, seharusnya Jokowi dulu yang seharusnya diperiksa begitu, dimintai keterangan. Ya, jangan kalau sudah seperti ini kan biar clear masalahnya begitu. Biar clear masalahnya. Ini soal reposisi tadi begitu kan. Soal reposisi dari Prabowo ya ke Menak Yakut, kok secara tiba-tiba ada apa? Soalnya ini kan berbicara soal perdamaian begitu. Seharusnya kan Menhan yang datang. Ngeri, Mas, ngeri. Coba baca komentar netizen. Ngeri sadap ya. Ada yang mengatakan begini ya, tak cebokin ya, nggak berani ngomong begini, harusnya tarik dong Jokowi ke dalam pusaran dugaan korupsi haji ini. Ini narasi terus bilangin ya, nggak terlibat segala, tapi nggak berani buat menyesatkan ini nggak berani untuk buat menyesatkan. Nah, ini terlibat atau tidak, ini urusan belakang. Tapi story kecemburuannya semuanya orang wajib tahu. Ini salah satu komentar netizen. Makanya dengan apa yang disampaikan tadi soal keterlibatan ada Dito begitu kan ya. Terus kemudian ada Erick Thohir, terus kemudian ada Pratikno ya yang kemudian diajak untuk membahas ya kota haji ini begitu kan. Seharusnya diperiksa juga. Kenapa Menak Yakut sekarang ini begitu kan ya diperiksa beberapa kali lalu kemudian dijadi tersangka. Coba cek dulu nih si Dito ya. Coba cek dulu Erick Thohir. Coba periksa dulu begitu kan Pratikno. Coba kita periksa dulu Jokowi begitu kan. Jangan-jangan ada apa di balik ini semua. Nah, orang kan pasti berpikir seperti itu gitu. Ya mana berani KPK untuk memeriksa itu begitu kan. Nah, cerita-cerita ini semoga ada bantahan nanti begitu kan ya. Semoga saja hal-hal seperti ini bisa diketahui siapa yang menjadi aktor di balik ini semua. Karena kota haji ini ya kalau hasil dari apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ya, Erick Thohir, terus kemudian Dito, terus kemudian Pratikno ya, dengan negosiasi bahwa Arab Saudi sudah memberikan 20 kota haji, tapi kesalahannya di Menak Yakut, maka setidaknya ya Menak Yakut ini kan pasti dipertanyakan juga seharusnya begitu. Dalam artian bahwa dipertanyakan apakah sebelumnya benar-benar tidak tahu menahu soal kota haji itu begitu. Kenapa kok 18.000 begitu kan ya, sekitar 18.400 yang kemudian yang seharusnya begitu kan, yang seharusnya diberikan kepada kota haji reguler, kenapa Menak Yakut ini memberikan 50-50? Terjadi seperti ini. Nah, kenapa kok terjadi 50-50? Ada dugaan besar, ada jual beli kota haji, ya. Ini ngeri, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Bisa saja Dito ini aman ya karena diajak negosiasi lah bersama dengan Jokowi. Bisa saja Erick Thohir ya aman, bisa saja Pratikno aman, bisa saja Jokowi aman begitu kan ya. Karena apa? Karena hasil negosiasi lalu kemudian dipasarkan kepada Menteri Agama. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi ya rekonstruksi yang sebenarnya ya seharusnya diperiksa dulu dari Jokowi, siapa yang ikut, bagaimana, apakah ini ada cawi-cawi di luar Gus Yakut dan sebagainya. Itu kan yang seharusnya dicari juga. Takut ada dugaan-dugaan besar, Bos. Ya mau tidak mau ya semua orang tertuju kepada Jokowi begitu kan ya. Hampir semua masalah bangsa ini nama Jokowi disebut ya. Kasus Nadiem Makarim, kasus Tom Lembong begitu kan ya. Sering disebut-sebut di situ begitu. Bahkan netizen mengatakan tidak ada ya visi dan misi menteri, yang ada visi presiden. Wih. Ngeri, Bos. Ya, ngeri sedap.
Tapi sejauh ini begitu, pernyataan dari Cak Islah ini belum ada yang berkomentar untuk membantah bagaimana ya negosiasi yang dilakukan oleh beberapa orang ini ya, lalu kemudian Gus Yakut tidak tahu menahu soal seperti ini, maka setidaknya begitu orang-orang akan muncul spekulasi, masa tidak tahu siapa di balik ini semua, kan orang pasti berbicara seperti itu. Ngeri, Bos. Ini soal kota haji, bayangkan yang seharusnya berangkat 18.400 orang, kota haji reguler begitu kan yang seharusnya berangkat di situ. Kesempatan orang-orang yang sudah daftar haji ya 20 tahun, 25 tahun berangkat langsung, dan sekarang antriannya sampai 30 tahun. Bayangkan. 30 tahun, bro. Bayangkan. Kita kalau daftar sekarang ini sampai tua kita. Ya, apakah yang terjadi di negara kita? Nampaknya seperti itu. Aduh, kacau kalau sudah seperti ini ya. Jadi saya berharap bahwa semuanya ini menemukan titik temu lah ya. Ini saya tidak terkesan untuk membela Gus Yakut, tidak, tapi apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini ya, banyak orang yang menyebutkan jangan jadi kambing hitam lah loh. Ada mengatakan seperti itu. Artinya jangan hanya kejelekannya saja yang kemudian dilimpahkan kepada orang, tapi tentu juga dicari kenapa kok bisa. Sebenarnya Faisal Akbar menanyakan kenapa 50% 50-50 ini apakah atas inisiatif dari Jokowi atau inisiatif dari Gus Yakut, dan ini yang harus kita cari ya, diminta juga begitu kan ya, jangan hanya mengusut satu sisi saja, kira-kira seperti itulah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.